Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik videoku dan yang udah nyempetin waktunya untuk nonton videoku sampai selesai. Seperti biasa, di video kali ini aku mau sharing kegiatan sore aku yang gak jauh-jauh dari bersih-bersih dan masak-masak teman-teman. Semoga teman-teman semua yang nonton video aku gak bosan ya, dan semoga aku juga bisa memberikan tontonan kegiatan aku juga yang gak boring-boring gitu loh teman-teman. Dan rencananya sore ini aku mau masak sop daging sapi teman-teman. Jadi suami aku request untuk masak sop daging karena biar seger katanya tenggorokannya, kena yang kuah-kuah gitu dan hangat. Dan alhamdulillah kemarin itu aku dapat bungkusan daging sapi pas lebaran Idul Adha. Dan aku juga udah ngolah daging sapinya biar empuk. Buat teman-teman yang mau tahu caranya bisa nonton videoku yang sebelumnya ya, tentang cara mengolah daging biar empuk. Dan di sini aku ngolah dagingnya juga nggak pakai presto teman-teman, jadi gampang banget buat teman-teman yang sekalipun pemula baru banget ngolah daging itu bisa banget sih. Dan itu juga aku berhasil sih mengolah kayak gitu biar empuk tanpa dimacem-macemin lah, ibaratnya cuma direbus doang, yang hemat gas, hemat waktu, dan gampang gitu ngelakuinnya. Dan aku ini mau lanjut untuk nyiapin untuk sayuran sop dagingnya. Jadi aku di sini pakai potongan wortel sama potongan kentang. Jadi di sini kentangnya agak besar teman-teman. Aku kemarin beli itu dua, harganya 5.000 gitu. Kalau misalnya untuk wortelnya baby wortel gitulah, baby carrot gitulah. Ini potongan kentangnya aku potong agak besar seperti ini teman-teman. Jadi biar berasa gitu pas dimasak. Nah kemarin aku juga waktu ke pasar beli tahu kuning karena aku pengen makan tahu kuning, karena aku rasa tahu kuning itu lebih enak daripada tahu putih atau coklat gitu teman-teman. Karena aku emang suka tahu sih sebenarnya, cuman lagi pengen makan tahu kuning aja sih nih. Ini aku juga gorengnya cuma 2 ya, aku beli 5 dan aku cuma goreng 2. Nah setelah aku udah nyiapin sayur-sayurannya buat bikin sop daging nanti, aku mau nyempetin waktu buat ngeberesin kasur. Oh iya, di sini kasurnya aku cuma pakai kasur yang pertama aku beli. Mungkin jatuhnya kayak matras gitu ya. Karena yang kasur sebelumnya yang ada bantuan dari mama itu yang ada 2 yang buat tambelan di sini tuh aku nggak pakai teman-teman karena sakit punggung gitu loh, mungkin karena namanya kasur busa kali ya. Ini juga kasur busa sih, cuman agak lebih padat, jadi nggak pakai tambahan kasur pun ini punggungnya jauh lebih enak gitu loh, dan lebih rileks gitu. Nah untuk kegiatan selanjutnya seperti biasa aku mau nyapu-nyapu sama mau ngepel nanti. Ini di lantai sih gak terlalu kotor ya teman-teman, paling cuma kayak rambut aku yang rontok gitu loh, sama kalau yang di bagian depan itu kena debu dari udara luar gitu. Jadi hampir nggak kotor juga sih lantainya, cuman ya aku sering sapu aja biar tetap bersih. Ini kalau misalnya setiap sore nih anginnya kencang banget teman-teman. Ini aku nggak pakai kipas ya. Emang udaranya kalau misalnya udah mau sore gitu jam 4:30 lah, itu pasti anginnya kencang gitu di sini dan adem banget. Oh iya, itu di bawah gantungan baju tuh ada paketan aku belum buka. Nanti aku buka, aku mau bersih-bersih dulu lah. Setelah selesai nyapu, aku mau ngepel. Ini kaempelnya udah aku kasih pewangi ya. Jadi aku nggak pakai ember biar nggak ribet. Jadi aku mau pel ruangannya biar tetap bersih dan wangi.
Setelah ngebersihin lantai dan kamar kelar, aku mau lanjut untuk masak sop dagingnya. Di sini aku pakai bumbu ulek, bawang putih sama bawang merah gitu, sama garam. Nanti kalau udah dimasukin semuanya di dalam kuah, baru aku bumbuin lagi. Aku masak gak ribet sih teman-teman, jadi bumbunya ya seperti biasa aku masak aja sih. Nanti untuk kayak rasanya bisa aku koreksi di sepanjang masak gitu. Jadi aku tuh kalau masak tuh nggak pernah kayak pakai takaran gitu loh. Jadi udah biasa kayak taro-taro aja gitu teman-teman. Dan ya rasanya pas aja. Karena kan udah biasa ngebumbuin kayak gitu kan gitu. Nih aku lagi iris bawang putih sama bawang merahnya untuk dijadikan bawang goreng tabur gitu di atas sopnya. Sama aku mau potong-potong daun bawangnya buat campuran sayur sopnya. Jadi ini daun bawangnya aku beli 2000 teman-teman. Dan itu posisinya daun bawangnya lagi bagus banget. Bentuknya tuh besar gini. Aku suka banget kalau yang daun bawangnya keker kayak gini, kayak seger aja gitu ngelihatnya. Nah sekarang aku lagi goreng bawang-bawang yang tadi yang udah diiris buat jadi bawang goreng. Nah ini udah jadi. Ini aku taruh pakai tutupan tempat makan kecil gitu loh. Karena kan dikit banget. Jadi biar nggak terlalu banyak makan piring kotor gitulah. Lanjut aku mau goreng tahu kuningnya. Ini aku goreng 2. Aku mau goreng sampai garing. Jadi ini tahu kuningnya tadi aku bumbuin pakai garam doang sih. Udah mateng. Tara. Sekarang aku mau lanjut mau tumis bawang yang udah diulek tadi buat bumbu sop dagingnya. Jadi aku masak sop dagingnya pakai wok pan gede ini teman-teman dari Bolde. Terus aku tambahin air sampai nunggu agak mendidih, baru masukin si daging dan sayurannya. Jadi ini aku mau potong-potong lebih kecil lagi daging sapinya yang udah tadi aku rebus. Buat teman-teman yang mau tahu cara ngerebusnya bisa nonton videoku yang sebelumnya ya. Jadi pastiin teman-teman sebelum ngerebus daging itu dagingnya harus udah dicuci dan udah dipotong agak kecil gitu ya. Jadi ini ya udah aku rebus, aku mau potong lebih kecil lagi biar gak terlalu besar juga di dalam sopnya. Bikin sop daging itu sama aja sih kayak bikin sop-sop biasa gitu teman-teman, ataupun sop sayur biasa yang nggak pakai lauk gitulah. Jadi tinggal dimasukin aja kalau airnya udah mendidih. Ini aku mau masukin si dagingnya, baru nanti lanjut masukin si sayur-sayurannya. Jadi aku bikin sop daging cuma gini aja sih, dan aku juga nggak nyambel gitu teman-teman. Karena sebenarnya aku pengen banget sih nyambel, cuman suami aku nggak pengen makan sambal. Jadi kalau aku nyambel buat sendiri tuh nggak enak, takut kebanyakan nanti nggak ada yang ngabisin. Kalau misal bikin dikit takut kurang. Soalnya suami aku tenggorokannya masih agak radang dikit gitu loh, jadi dia membatasi untuk makan pedas. Padahal nanti sop yang ini juga aku tambahin lada. Mungkin beda kali ya rasa lada sama rasa cabe. Karena aku tuh tipe yang nggak bisa makan kalau nggak pedas gitu loh. Jadi ya kalau aku nggak bikin sambal ya palingan sayurannya aku agak pedas pakai lada gitulah. Pengen bikin sambal, cuman ya kalau suami aku nggak makan aku kayak kurang gimana gitu kan. Jadi yaudah aku bikin ini aja. Bikin sop tanpa sambal.
Jadi kalau untuk bumbu dari sop dagingnya sih aku biasa kayak garam, gula, lada. Tadi aku juga tambahin ketumbar bubuk sedikit, sama kaldu bubuk gitu. Nah, kaldu bubuknya aku nggak ada kaldu bubuk sapi, adanya ayam. Tapi ya udah, aku pakai kaldu bubuk ayam aja. Karena aku cuma stok yang rasa ayam gitu loh. Karena kalau misalnya aku stok rasa sapi kan pasti jarang banget dipakai, karena buat aku tuh kaldu sapi itu yang bubuk itu tuh rasanya tuh kuat banget. Jadi kalau buat masakan yang lain kayak gimana gitu, rasanya tuh terlalu gurih gitu buat aku. Jadi aku lebih suka rasa ayam. Jadi ini sop daging sapi tapi pakai kaldu ayam. Nggak apa-apa lah ya, yang penting mateng dan enak deh. Biar nggak usah terlalu ribet ya. Kadang mungkin orang maunya masak sop sapi pakai kaldunya sapi, sop ayam maunya kaldu ayam gitu kan. Ya bebas sih ya, kadang orang itu kan seleranya beda-beda gitu kan. Jadi ini nanti kalau misalnya udah mateng, biasanya aku nyobain si wortelnya sih. Kalau wortelnya udah empuk, baru nanti aku masukin si potongan daun bawang tadi. Sambil dicobain rasanya udah pas atau belum. Nah, kalau udah tinggal taburin potongan bawang daun yang tadi yang udah dipotong-potong. Diaduk-aduk sebentar, tinggal tunggu sampai agak matang sedikit. Kalau udah, aku tinggal mandi, bersih-bersih sambil nungguin suami pulang, sholat maghrib, udah gitu makan malam bareng deh. Senang banget ya kalau bisa makan bareng sama suami gitu. Walaupun cuma berdua, tapi ya bahagia aja lah. Kita kan harus selalu bahagia teman-teman. Apalagi bahagia itu kan cuma kita nyetain karena kita doang yang tahu gimana sih rasanya nyenengin diri sendiri, ngebahagiain suami kita gitu. Tanpa kita harus mengukur kebahagiaan kita dengan orang lain. Ini dia makan malamnya. Suami aku udah pulang, kita mau makan malam dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.